Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Alfredo Yorsamosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema penyesalan yang terlambat. Shalom Bapak Sianturi. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau saya berikan kepada Bapak mengenai tema tadi, penyesalan yang terlambat. Pertanyaan pertama, apakah maksudnya penyesalan yang terlambat itu, Pak? Mohon penjelasan dari Bapak, silahkan Pak. Penyesalan yang terlambat. Iya, Mendengar Pak. aja ada ngeri ya. Ngeri Pak. Mana ada penyesalan kalau sudah terlambat, nggak ada gunanya lagi kan? Nggak ada gunanya lagi kalau udah terlambat. Memang kalau kita cari dari bahasa Indonesia ya, penyesalan itu maksudnya perasaan yang tidak senang, susah atau kecewa. Iya. Jadi kalau disebut penyesalan yang terlambat, berarti hatinya sudah kacau, gundah, sedih, berontak, tetapi sudah terlambat. Nah, gitu. Ya, Pak, ya. Mungkin ada sesuatu yang mau dia perbaiki, tapi sudah terlambat. Mungkin ada sesuatu yang mau direncanakannya lagi, tetapi sudah terlambat. Banyak kasus seperti itu. Contoh, ada orang misalnya yang sudah kawin, ya. Iya. Pada awalnya mungkin apakah pasangan ini menjawab pun bagus, lembut, halus ya. Tapi rupanya itu hanya ya pada waktu sebelum jadi atau pura-pura sehingga terjadilah perkawinan. Tapi setelah kawin ya ternyata seorang yang brutal, seorang pemukul, seorang yang keras. Sehingga menjadi penderitaan yang terjadi di tengah keluarga itu. Nah, kadang-kadang orang berkata, nasi sudah jadi bubur. Keadaan sudah seperti ini. Sudah tidak mungkin bagaimana lagi mengembalikan kepada awal. Ada juga orang yang pada waktu mudanya, misalnya hura-hura atau tidak kerja atau malas, pokoknya habiskan waktu muda itu untuk bersenang-senang, jalan-jalan, wisata-wisata, pokoknya siang malam begitu. Baru setelah tak terasa umur sudah mulai menanjak tua, dibutuhkanlah sesuatu yang pasti. Kerja, ya, istri, kemudian nanti akan ada rumah dan sebagainya. Tapi sudah tua, baru terpikir ke sana. Sudah tidak ada lagi waktu, sudah terlambat. Di sana ada satu perasaan berontak, menyesali keadaan yang telah berlalu, tetapi tidak ada lagi gunanya. Ada juga orang misalnya membeli sesuatu, entahkah itu di supermarket, entahkah itu di Alfamart. Setelah dibeli, ya mungkin sudah biasa orang berbelanja ke situ. Tapi setelah dibeli, harganya murah, tetapi kualitasnya tidak baik. Sekali pakai sudah luntur misalnya baju. Begitu penyesalan terjadi. Ya, memang harganya murah, tapi dipakai pun satu kali udah kualitasnya sudah nggak ada lagi. Penyesalan terjadi dalam hal itu. Juga ada dalam rohani ini pun bisa juga terjadi. Kalau kita baca misalnya dalam kitab suci bahwa Tuhan segera akan datang. Katakan bahwa Tuhan akan datang pada saat orang tidak tahu. Dan itu akan terjadi pembinasaan, di mana gunung apa segala macam akan dimusnahkan dan orang akan menyesal. Dulu pun waktu terjadi musibah air bah, pastilah banyak orang menyesal. Aduh, kenapa hari itu aku tidak mengikuti apa yang dikatakan si Nuh. Jadi begini akhirnya, bukan saja saya yang habis, bukan saja saya yang hanyut, tetapi seluruh keluargaku dan juga harta-hartaku. Juga misalnya terjadi misalnya gunung meletus, pasti pemerintah sudah memperingatkan supaya jangan lagi di situ tinggal karena gunung akan meletus. Tapi banyak orang berpikir bahwa disitulah pencariannya, bahwa disitulah segala hartanya. Lalu ia tidak peduli, tetapi gunung meletus, lalu terjadilah penyesalan yang paling terdalam. Tapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Inilah yang bisa maksud dengan penyesalan yang terlambat. Itu sama sihir. Ya. Pertanyaan nomor 2 untuk selanjutnya. Kenapa jadi salah langkah? Mohon penjelasan dari Bapak. Silakan, Ya. Pak. Saya mengambil satu istilah salah langkah.
jika terjadi sesuatu penyesalan yang terlambat, pasti ada salah langkah. Pasti ada salah langkah. Artinya salah mengambil keputusan, salah melangkahkan kaki aturannya ke kanan jadi ke kiri. Atau salah mengambil keputusan, salah tidak mau mendengar, salah tidak mempertimbangkan apa yang dinasihatkan orang. Terbawa arus, katakanlah misalnya pada waktu muda, memang enak jalan ke sana, jalan ke sini ya, siang malam, malam pun tidur terlambat, dan tidak ada yang memprotes, tidak ada yang melarang. Enak memang. Tetapi itulah, ternyata itu senang sesaat, senang dalam waktu kurun yang tertentu saja. Kemudian karena kenikmatan ya, mengikuti kenikmatan sementara ya, enak memang. Kalau misalnya kita tidak peduli dengan masa depan, lalu kita habiskan masa muda kita dengan kenikmatan. Dan banyak orang juga terpengaruh begitu. Banyak orang misalnya tidak mau bekerja keras karena capek. Capek itu buat apa? Hanya untuk perut sajanya katanya. Tapi ketika orang bekerja sekerja keras-kerasnya, juga sehat, juga bisa tidur, hartanya banyak, tidak sakit-sakitan juga, wah baru terjadi penyesalan. Wah, rupanya kerja keras itu juga sehat. Nah, bahkan sekarang orang menambah kerja kerasnya lagi setelah kerja keras, yaitu olahraga. Padahal sebenarnya jalan ke sana jalan ke sini karena kerja juga sudah olahraga. Tapi itu menyatakan bahwa kerja keras itu membuat sehat. Kemudian tidak ada yang mengajari, bisa saja. Kenapa orang menjadi salah langkah, menjadi tersesat, menjadi menyesal di kemudian hari? Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang menasehati. Bisa saja begitu. Walaupun ada juga yang mengajari tapi hatinya keras, kan begitu. Tapi bisa ada orang hatinya memang mau, tetapi tidak ada yang menasehati, tidak tahu jalan yang benar, tidak tahu bagaimana berubah nasib, sehingga ia mengalami nasib seperti itu. Begitu juga pada hal-hal rohani. Memang ada juga banyak orang yang mengajari tapi sesat. Saksi Jehovah misalnya kan, memang mengajari juga tapi sesat. Ada Mormon juga, ada yang lain-lain tapi sesat. Ada yang mengajari tapi sesat. Tapi juga banyak satu tempat, banyak wilayah, banyak desa, banyak tempat yang tidak ada orang yang siap mengajari. Nah, kita sekarang memberitahu ya, memberitahu bahwa yang benar adalah mencari Tuhan. Itu tidak tersesat, membaca Alkitab. Kalau orang bilang dulu membaca Alkitab itu bisa menjadi gila, itu tidak benar. Saya sudah membaca Alkitab sampai habis, saya tidak gila. Jadi harus ada usaha untuk mencari supaya ada yang mengajar, mencari siapa yang akan memberitahu. Kemudian salah pengertian, ya bisa saja ya, salah pengertian. Dipikirnya mungkin waktu dulu, wah inilah jalan yang paling pas untuk membuat saya bahagia, untuk membuat saya senang. Tetapi ternyata tidak, setelah banyak hartanya, bahkan sering bertengkar di rumah. Karena mungkin suami sudah mulai mencari yang lain pula. Mau nambahkan karena banyak harta. Atau mungkin jarang pulang. Atau mungkin sudah sering di luar bersama dengan yang lain. Jadi bertambah hari, bertambah harta juga tidak jaminan menjadi bahagia. Salah persepsi, salah pengertian. Hanya firman Tuhan inilah yang bisa memberikan pengertian yang pasti dan yang jelas. Ya. Kemudian juga mungkin ada orang yang tidak tertarik, ya, karena tidak diyakinkan bahwa itulah jalan. Misalnya, untuk bisa kita hidup bahagia dan juga makan minum dan masuk surga, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang tidak tertarik karena mungkin yang menjelaskan pun kurang bahan atau kurang hikmat, atau mungkin yang mendengar pun lagi tidak mood, sehingga tidak mendapat pengertian. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sama Sir, apa yang membuat orang menjadi tersesat atau salah langkah sehingga menjadi penyesalan yang terlambat. Dari jawabannya Pak ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jangan tunggu sampai terlambat. Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Silakan Bapak. Jangan tunggu sampai terlambat. Itulah sekarang. Iya. Karena kalau sudah terlambat, nggak ada gunanya lagi. Iya. Nah, mari kita baca dulu dalam Matius pasal 16 ayat 26. Matius pasal 16 ayat 26.
Matius pasal 16 ayat 26. Firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Iya. Wah, sudah dapat dunia ya. Tapi apa gunanya itu kalau kehilangan nyawa? Nyawa ini pasti berhubungan dengan hidup yang kekal. Karena akan ada penyiksaan. Apa gunanya? Dia bilang, apa gunanya? Betul juga. Apa gunanya kita beli baju banyak, tapi kita tidak ada lagi, udah mati kan? Tak ada gunanya, butuh apa itu? Apa udah mati kan, Pak? Apa gunanya kita beli rumah besar, luas, tapi kita mati? Nggak ada, buat apa itu? Tapi banyak orang karena dalam rangka beli rumah sampai ia sakit, lalu kemudian mati, nggak ada lagi gunanya. Ada gunanya, ada orang yang menolong orang sampai mati-matian dan akhirnya mati. Apa gunanya? Nggak ada gunanya juga. Nah, jadi ini luar biasa ini hikmat ini. Apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia? Jangankan seluruh dunia. Untuk menjadi seperti Pak Dede yang sekarang, ada hotel, ada rumah sakit, ada sekolah dan sebagainya. Kampus, ya. Itu berat juga. Berat. Tetapi seandainya pun ada orang yang bisa memiliki seperti itu sekarang, apa gunanya? Kalau nyawa melayang. Iya. Benar. Jadi berarti bisa memperoleh seperti itu pun harus dipikir juga supaya jangan nyawa melayang, ya kan? Iya. Kalau nyawa Benar. melayang, ya buat apa? Untuk membuat jangan nyawa melayang, sekalipun kita hanya memperoleh makan minum saja, itu lebih bagus menurut firman ini daripada nyawa melayang tapi banyak harta. Lebih bagus sedikit harta, sedikit yang kita peroleh tapi nyawa kita tidak melayang. Melayang tentu pasti akan neraka. Jadi ini bijaksana atau seorang yang bijaksana. Jadi di sini kita dituntut tahu mana yang paling utama, tahu mana yang paling penting dalam hidup ini, mana yang paling penting. Cari makan kah? Cari makan itu boleh juga, perlu, tapi itu kan yang terpenting? Tidak, Tuhan sudah ingatkan di sini. Jangan sampai nyawa melayang, jangan sampai kau masuk neraka, kira-kira gitu. Iya. Gara-gara itu kau masuk neraka. Berarti yang terpenting jangan sampai masuk neraka gitu. Kau tidak dilarang cari makan, kau tidak dilarang sekolah, kau tidak dilarang juga ke sana ke sini, tapi juga harus kau siapkan bahan atau andilmu atau modalmu supaya kau jangan masuk neraka. Kemudian kalau kaya sekalipun umurnya kan 70 tahun juga. 70 tahun. Paling lama 80. Kalau miskin sekalipun umur juga paling lama paling 70. Bersama. Nah, sama. tapi sesudah itu baru masuk penghakiman atau dibunuh atau dihakimi atau disiksa di dalam api neraka. Nah, sekarang kan orang bijak pasti ya daripada saya nanti disiksa di sana, biarpun saya di sini tersiksa selama 70 tahun tapi di sana selama-lamanya 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun saya tidak akan dibakar lagi. Iya. Daripada saya di sini tidak tersiksa, terhormat, dipuji, hebat, bisa makan segala-galanya kemana saja bisa, tapi disiksa selama-lamanya. Mana pilih? Nah, itu kan perlu kebijakan. Dan penderitaan itu kan tidak terus membuat kita mati. Lagi pula Tuhan tidaklah membiarkan orang walaupun mengikut Tuhan lalu tak ada makan kan? Kita lihatlah banyak orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan makan juga. Karena memang ada firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, kan Amin. ada jaminan ini. Iya. Kita cari Tuhan, kita cari kerajaan Allah, kita cari kebenaran, kita sungguh-sungguh bertuhan, kita berhenti berbuat dosa, kita membaca Alkitab tiap-tiap hari. Kan juga tidak dikatakan di sini kita akan tidak dapat makan. Bahkan di sini akan ditambahkan lagi semuanya. Berarti dijamin juga kita pasti juga akan cukup makan, cukup minum. Ada lagi di dalam Lukas 16 ayat 23 dan 24. Lukas 16 ayat 23 dan 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 27. Ayat 27.
Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Terus 8. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, Ya. agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, ini ada orang kaya dan ada orang miskin. Iya. Nah, orang kaya ini memang dalam hidupnya berfoya-foya, pakaiannya kain-kain yang mahal, ke sana ke sini, semuanya orang memuji, kagum orang dan terhormat. Iya. Tapi ternyata mati juga, dan mati ia dibawa oleh iblis ke alam maut, ke dalam neraka, dan disiksa di sana tiap-tiap hari selama-lamanya. Sampai ia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus meneteskan barang 1 tetes aja air ke lidahku ini, sebab sangat panas di sini, katanya. Sangat menderita dia di sana. Dia menyesal kenapa aku dulu tidak ikut Tuhan. Tetapi tidak bisa lagi. Abraham bilang tidak bisa. Kau sudah sempat di situ, nggak bisa lagi ke sini. Kalau dia begitu, suruhlah ada lagi 5 lagi saudaraku di rumah, nggak mati, belum mati. Tolong supaya nanti Lazarus ngasih tahu sama mereka bahwa di sini sangat susah, sangat menderita di sini, supaya jangan masuk orang itu ke sini. Kata orang kaya itu. Tapi Abraham bilang tidak bisa. Inilah penyesalan yang paling mengerikan, terlambat. Paling mendalam. Dia tahu di sana sengsara sehingga ia mengingat lagi keluarganya supaya jangan masuk ke sini. Tapi tidak bisa lagi. Nah, Matius 6 ayat 33 tadi sudah. Iya. Dibilang carilah dahulu kerajaan Allah, kemudian yang lain akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, kata Tuhan. Para pemirsa, apa maksudnya mencari kerajaan Allah? Bekali diri dengan pengetahuan tentang Alkitab, firman Tuhan. Apa itu kebenaran? Yaitu dengan membaca firman Tuhan ini siang dan malam. 1 pasal saja satu hari. Saya dulu 3 pasal. Pagi, siang, malam. 5 pasal waktu itu. Pagi 1 pasal, siang 1 pasal, sore 1 pasal, malam 2 pasal. Sekarang 1 pasal saja pun. Tiap hari 1 pasal. Itu modal untuk mengerti kerajaan Allah. Yang kedua, milikilah hati yang bisa sampai, kenapa saya tidak rindu datang pada Tuhan? Milikilah hati sampai ada satu hati yang rindu baca Alkitab, rindu berdoa, suka baca Alkitab, suka berdoa. Bagaimana itu caranya? Berdoa, katakan begini kepada Tuhan, ya Tuhan, perkenalkanlah dirimu kepadaku. Bukalah hatiku, berilah aku pengertian, berilah aku hati yang sungguh-sungguh mau untuk merenungkan firman, yang mau mengikut Tuhan. Hari ini belum dijawab, besok ulang lagi, besok belum dijawab, besoknya ulang lagi, terus sampai kita mengalami betul-betul rindu datang pada Tuhan. Saudaraku, itulah yang membuat kita nanti tidak lagi terpaksa baca Alkitab. Tuhan yang punya hati bisa membuat hati kita rindu pada Alkitab. Semua kita yang mendengar dan menonton video ini atau YouTube ini, kami berdoa agar saudara memperoleh satu hati yang rindu, yang suka seperti Daud merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ya, demikianlah para pemirsa. Hendaklah kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan itu adalah kaya mengenal firman Tuhan. Jangan sampai menyesal, karena kalau penyesalan tidak ada lagi gunanya. Hendaklah kita menjadi kaya Amen. di dalam kebenaran firman Tuhan. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Tuhan Shalom. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.